Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gracia Langinta Ginting, saya dari kelas 11 IPA 1. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai materi larutan penyangga, dan saya juga akan melakukan percobaan sederhana dari larutan penyangga. Selamat menyaksikan. Kira-kira apa itu larutan penyangga? Larutan penyangga atau yang disebut dengan buffer adalah larutan yang dapat mempertahankan nilai pH pada kisaran angka tertentu walaupun diberi zat lain. Artinya pH larutan penyangga tidak akan berubah secara signifikan saat ditambah asam, basa, ataupun garam. Kok bisa? Karena di dalam larutan penyangga terdapat komponen asam yang bisa menahan kenaikan pH secara berlebih dan komponen basa yang bisa menahan penurunan pH secara berlebih. Wow. Jenis-jenis larutan penyangga. Yang pertama adalah larutan penyangga asam. Larutan ini dapat mempertahankan pH kurang dari 7. Jenis larutan penyangga asam terdiri dari asam lemah dan garam yang terbentuk dari basa kuat dan asam lemah. Contoh larutan penyangga asam adalah asam asetat atau CH3COOH dan natrium asetat atau CH3COONa. CH3COOH merupakan asam lemah yang direaksikan dengan NaOH yang merupakan basa kuat pembentuk natrium asetat dan air. Yang kedua adalah larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa dapat mempertahankan pH lebih dari 7. Jenis larutan penyangga basa terdiri dari basa lemah dan garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Contoh larutan penyangga basa adalah amonia atau NH3 dan amonium klorida atau NH4Cl. NH3 yang merupakan basa lemah direaksikan dengan HCl yang merupakan asam kuat membentuk amonium klorida dan air. Bahan-bahan yang digunakan dari percobaan ini yaitu ada ekstrak kunyit, kemudian ada larutan garam, ada deterjen bubuk, cuka, dan juga sendok. Langkah pertama, masukkan 50 ml air ke dalam deterjen bubuk. Kemudian aduk rata. Selanjutnya, masukkan 3 sendok makan ekstrak kunyit ke dalam larutan deterjen dan 3 sendok makan ekstrak kunyit ke dalam cuka. Masukkan juga 3 sendok makan larutan garam ke dalam larutan deterjen dan juga cuka. Tunggu beberapa saat dan amati perubahan warna yang terjadi.
A few minutes later. Setelah didiamkan kurang lebih 30 menit, inilah perubahan warna yang terjadi. Ketika ekstrak kunyit dimasukkan ke dalam larutan deterjen, mengalami perubahan warna yaitu menjadi warna oranye yang tua dan agak kemerahan. Ketika ekstrak kunyit dimasukkan atau dicampur ke dalam larutan, juga mengalami perubahan warna yaitu menjadi warna kuning yang agak lebih cerah. Dan ketika larutan garam dimasukkan ke dalam larutan deterjen, tidak mengalami perubahan warna sedikit pun. Begitupun ketika larutan garam dimasukkan ke dalam larutan juga tidak mengalami perubahan warna sedikit pun. Dari percobaan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa larutan garam merupakan larutan penyangga atau larutan buffer. Oh my god! Wow! Dikarenakan ketika larutan tersebut dicampurkan ke dalam larutan yang bersifat asam atau cuka dan bersifat basah atau deterjen, tidak mengalami perubahan warna, sehingga ini melambangkan bahwa tidak terjadi perubahan pH, yang artinya larutan garam tersebut dapat mempertahankan pH dan dapat menjaga kestabilan dari pH. Dan ekstrak kunyit tidak merupakan larutan penyangga. Alasannya adalah karena ketika ekstrak kunyit dimasukkan ke dalam larutan yang bersifat asam atau cuka dan larutan yang bersifat basah atau deterjen mengalami perubahan warna. Itu artinya terjadi perubahan pH. Jadi larutan ekstrak kunyit ini tidak dapat mempertahankan pH dan tidak dapat menjaga kestabilan dari pH. Manfaat larutan penyangga. Pertama, mempertahankan pH dalam darah. Darah mempunyai pH yang relatif tetap, yaitu sekitar 7,4. Untuk mempertahankan pH tersebut, di dalam darah terdapat beberapa jenis larutan penyangga. Contohnya larutan penyangga karbonat, larutan penyangga hemoglobin, dan larutan penyangga fosfat. 2. Larutan penyangga di dalam air ludah. Kadar pH di dalam mulut harus selalu konstan agar tidak merusak email gigi, yaitu pada kisaran 6,8. Jika mulut berada pada kondisi yang terlalu asam, maka email gigi akan terkikis sedikit demi sedikit. Nah, untuk mempertahankan pH tersebut, air ludah akan mengeluarkan larutan penyangga fosfat. Larutan ini akan menetralkan asam dari sisa-sisa makanan. 3. Menjaga keseimbangan pH pada tanaman. Tanaman akan tumbuh dan berkembang dengan baik jika berada pada pH tertentu. Nah, untuk mempertahankan agar pH tanaman konstan dalam media air, dibutuhkanlah suatu larutan penyangga. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih.